Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kajian akidah Islam yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara secara umum tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, yang diakhiri atau kita bahas kemarin pembahasan tentang bagaimana kita syarat dari syahadat ar-rasul. Maka pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahasanya malaikat itu adalah tentunya dari bahasa Arab ya. Kata malaikah dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak ya, dalam Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Atau idh qala rabbuka lil adama, dan Allah SWT wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Dan banyak ayat ya, dalam Al-Quran bercerita tentang malaikat. Kata malaikat itu sebenarnya bentuk jamak dari kata malakun. Malakun bentuk tunggalnya, yaitu artinya disebutkan oleh para ulama di antara makna dari kata malaikat itu berasal dari kata al-alukah yang artinya ar-risalah, yaitu pengutusan. Jadi malak artinya utusan. Malaikah berarti para utusan. Atau makna yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, yang mana Allah SWT memang mengutus utusannya. Ada dua. Ada utusan berupa malaikat, ada utusan berupa manusia, yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu adalah utusan Allah, sebagaimana juga malaikat adalah utusan Allah SWT. Maka kita salah satu poin poin dari rukun iman adalah iman kepada malaikat Allah SWT. Yang mana iman kepada malaikat ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita yakin, kita percaya bahwasanya malaikat itu ada. Ini satu hal yang penting dan mendasar, bahwasanya kita yakin bahwasanya malaikat itu ada. Karena ada juga orang yang tidak percaya dan tidak ada itu malaikat. Padahal itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan sepakat seluruh ulama kaum muslimin bahwasanya malaikat itu adalah makhluk, salah satu makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya. Maka beriman akan adanya malaikat ini salah satu poin dari rukun iman yang keenam, rukun iman yang kedua di antara rukun iman. Bagaimana kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada, dan Allah SWT menciptakan malaikat tersebut dari cahaya. Dan banyak dalil, biasanya Allah SWT sebutkan di antara ayat yang bercerita tentang malaikat, seperti surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 sampai 20. Allah SWT mengatakan, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihunahu bil laili wan nahar la yafturun. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Artinya Allah SWT dan kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah SWT memiliki
segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Wa man indahu, dan siapa yang berada di sisinya, yaitu di dekatnya, yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, yang para malaikat itu tidak pernah sombong dari beribadah kepadanya, yaitu senantiasa malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan malaikat itu tidak pernah merasa capek, merasa letih ketika beribadah. Dan ini berbeda dengan kita manusia. Kita manusia ini punya sifat capek, merasa letih, butuh istirahat dan sebagainya. Tapi malaikat tidak. Ini adalah makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan, yang memiliki kekhususan, yang mana malaikat ini senantiasa beribadah kepada Allah SWT, kemudian tidak pernah merasa capek, tidak butuh istirahat itu malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, kata Allah, malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah SWT sepanjang malam dan siang. La yafturun, tidak pernah berhenti. Itu malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah SWT sepanjang malam dan siang. Artinya sepanjang waktu tidak pernah malaikat itu berhenti memuji Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang ada, yang Allah ciptakan. Yang mana tentunya hakikat dari malaikat itu sendiri kita tidak tahu. Cuman Nabi memberitahukan kepada kita bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, begitu saja. Cuman bagaimana hakikatnya, bentuknya kita tidak mengetahui. Allah sebutkan bahwasanya malaikat itu memiliki sayap misalnya. Sebagaimana Allah sebutkan di awal surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi ini dan menciptakan malaikat itu yang memiliki 2 atau 3 atau 4 sayap. Maka itu Allah SWT menyebutkan tentang bagaimana bentuk malaikat. Tapi Allah menggambarkan, menyebutkan seperti itu. Tapi bagaimana hakikatnya? Tentunya kita tidak mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, kata Allah SWT, dan tidak ada yang mengetahui hakikat tentang tentara Allah, yaitu para malaikat, kecuali hanya Dia, kecuali hanya Allah SWT. Dan juga Nabi menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap yang menutup seluruh ufuk, menutupi langit. Ini menunjukkan betapa malaikat itu besar. Tetapi semua kita tidak mengetahui hakikatnya. Dan tentunya iman kepada malaikat ini, malaikat termasuk iman kepada yang gaib, karena kita tidak melihat. Tidak pernah kita melihat malaikat, tidak pernah kita mendengar malaikat itu berbicara atau merasakannya, juga tidak pernah. Maka yang pertama kita mesti beriman, bahwasanya malaikat itu ada. Kenapa kita beriman bahwasanya malaikat itu ada? Karena Allah yang menceritakan itu dalam Al-Quran. Rasul menyebutkan itu dalam hadis Nabi SAW. Nah, sepakat para ulama bahwasanya malaikat itu ada dan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya. Kemudian kita juga beriman kepada malaikat itu dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan, beberapa sifat. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang juga memiliki sifat. Sebenarnya tadi disebutkan bahwasanya malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah SWT sepanjang malam dan siang, tidak pernah berhenti. Berarti malaikat itu tidak membutuhkan istirahat. Sebagaimana juga malaikat itu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah SWT katakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini sifat dari malaikat. Malaikat tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan. Bermaksiat ketika Allah perintahkan, tidak pernah melanggar, bahkan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak pernah malaikat itu membantah.
Ini malaikat, makhluk yang Allah ciptakan yang memang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Di mana malaikat tidak pernah membangkang kepada perintah Allah. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat. Kalau kita manusia kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh, tidak taat kepada perintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu senantiasa malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah malaikat itu membantah, tidak pernah malaikat itu menunda, tidak pernah malaikat itu mengatakan tidak. Selalu melakukan apa yang diperintahkan. Maka ini di antara sifat malaikat. Dan juga sifat fisik tadi sudah kita sebutkan juga, hadis Nabi SAW. Di antaranya malaikat Jibril. Kemudian juga malaikat yang memiliki 2, 3, dan 4 sayap dan seterusnya. Dan juga di antara sifat malaikat ini bisa berubah bentuk dengan bentuk manusia sesuai dengan izin Allah. Sebagaimana itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW pertama kali diberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, di mana Jibril datang dengan rupa sebagai seorang manusia, datang ke Gua Hira yang ketika itu Nabi sering bertahanus di situ, menyendiri beribadah kepada Allah ketika itu. Kemudian datang malaikat Jibril dengan bentuk manusia. Maka malaikat di antara sifatnya bisa berubah bentuk tetapi sesuai dengan kehendak dan izin Allah SWT. Itu juga pernah Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril juga, yang ketika itu datang dengan penampilan pakaian yang putih, kemudian rambutnya yang rapi dan sebagainya. Datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Ini juga penampakan malaikat, artinya malaikat itu bisa berubah wujud, tetapi semua itu sesuai dengan perintah Allah SWT. Kemudian di antara juga bentuk iman kepada malaikat adalah kita beriman bahwasanya malaikat itu diberikan nama oleh Allah SWT. Sebagiannya disebutkan oleh Allah SWT nama-namanya. Seperti Jibril, Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jibril, misalnya juga Allah sebutkan gelar dari Jibril yaitu Ruhul Amin. Allah SWT katakan, nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Itu Allah SWT menyuruh malaikat Jibril untuk turun, Ruhul Amin, itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW agar memberi peringatan. Rasul memberikan peringatan kepada alam semesta ini. Maka ini diantara malaikat Allah SWT sebutkan namanya, misalnya malaikat Jibril. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT juga. Disebutkan juga namanya, misalnya Israfil. Kemudian ada malaikat disebut malaikat maut, ada malaikat Malik, ada malaikat yang disebutkan oleh Allah SWT kiraman katibin dan yang lainnya. Maka Allah SWT menyebutkan beberapa nama malaikat yang itu bukan berarti jumlah malaikat seperti hanya itu saja. Justru jumlah malaikat itu sangat banyak. Dan tadi sudah kita sebutkan ayat bahwasanya tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat itu kecuali hanya Allah saja. Nabi SAW mengatakan bahwasanya di Baitul Ma'mur sana, di langit yang ke-7 ada 70.000 malaikat yang masuk setiap hari ke Baitul Ma'mur, kemudian tidak kembali lagi. Setiap hari mereka berganti. Tentunya ini jumlah yang sangat banyak. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, berapa sebenarnya mereka, kecuali hanya
Allah SWT. Tapi yang disebutkan namanya berarti ya kita beriman dengan itu. Dan menunjukkan itu memiliki keistimewaan berarti daripada yang lainnya. Sebagaimana juga nanti juga akan kita bahas bahwasanya jumlah para nabi dan rasul itu banyak. Lebih dari 120.000 nabi dan rasul. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 25. Kenapa yang disebutkan 25? Berarti 25 ini memiliki keistimewaan, kelebihan daripada yang lainnya yang tidak disebutkan. Begitu juga malaikat yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, dalam hadis, itu terbatas jumlahnya, menunjukkan keistimewaan mereka, kekhususan mereka, kemuliaan mereka daripada yang lainnya. Tapi bukan berarti jumlah mereka hanya seperti itu saja. Tapi justru jumlah malaikat itu banyak sekali. Kemudian juga Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kita juga beriman dengan malaikat itu yang memiliki nama, kemudian memiliki tugas-tugas tertentu. Ya Allah tugaskan. Ya, seperti tadi malaikat Jibril Allah perintahkan, tugaskan apa? Menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu yang menjadi perantara antara nabi dan rasul dengan Allah adalah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah SWT. Baik itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Rasulullah SAW, yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril, yang memang itu ditugaskan oleh Allah SWT kepada ya, malaikat ini, malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril berarti ya dipercaya oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu, yang mana wahyu itu adalah perkataan Allah SWT, firman Allah yang khusus, berarti dipercayakan kepada malaikat yang tentunya juga terpercaya. Makanya malaikat Jibril disebutkan gelarnya Ruhul Amin, yaitu malaikat yang Al-Amin, terpercaya. Juga disebutkan beliau malaikat Jibril juga disebutkan Rasulun Karim, yaitu utusan yang mulia. Kemudian ada juga malaikat yang Allah perintahkan untuk mengatur rezeki, ya, menurunkan hujan dan sebagainya. Allah perintahkan untuk mengatur rezeki manusia. Ya, tugas kita berusaha, bekerja. Tapi rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah SWT. Maka Allah SWT menyuruh malaikat ini, Mikail, untuk mengatur rezeki manusia dan menurunkan hujan, mengatur hujan dan sebagainya. Itu ada malaikatnya. Ada malaikat Israfil misalnya, yang diberikan perintah oleh Allah SWT untuk meniup ya, sangkakala atau trompet ya, pada hari kiamat nantinya. Yang mana ketika ditiup, maka tiupan pertama yang disebutkan oleh para ulama ada sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ada 3 tiupan. Tiupan pertama itu membuat seluruh yang ada di bumi dan di langit kaget semua. Tiupan kedua membuat seluruh yang hidup mati. Dan tiupan yang ketiga adalah menghidupkan yang mati. Ini semua ya, perintah. Ini adalah tugas dari malaikat Israfil. Ini malaikat yang Allah perintahkan untuk melakukan itu. Memang itu tugasnya. Ada malaikat yang mencabut roh makhluk hidup, termasuk manusia kita, yaitu malaikat maut. Allah SWT katakan, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah malaikat maut yang Allah perintahkan atau Allah serahi tugas untuk mencabut nyawa, yang kemudian kalian semua, kata Allah, akan dikembalikan kepada Allah SWT. Malaikat maut yang Allah perintahkan untuk mencabut roh. Ketika kita meninggal, maka yang akan mencabut roh kita adalah malaikat maut. Yang mana malaikat maut itu yang beliau malaikat maut ini yang mencabut roh ketika roh itu sampai di kerongkongan. Adapun sebelumnya ada pembantu-pembantunya.
Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, hatta idza ja'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Itu ketika salah seorang di antara Anda sampai kepadanya kematian, maka datanglah utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami yang mencabut roh. Jadi malaikat-malaikat yang membantu malaikat maut mencabut roh manusia, dicabut dari kakinya kemudian seluruh tubuhnya, ketika sampai di kerongkongan dicabut oleh malaikat maut. Ini pembantu, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia. Kemudian ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT menjaga surga Allah SWT. Sebagaimana juga ada malaikat yang menjaga neraka, yang disebut dengan malaikat Malik, dan para pembantunya yang disebut malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah pembantunya malaikat yang menjaga neraka. Allah sebutkan bahwasanya penjaga neraka itu malaikat Zabaniyah yang ada 19 orang, 19 malaikat. Allah sebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-27 sampai 30. Wa ma adraka mas-saqar la tubqi wa la lawahatu lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Yaitu tahukah Anda apa itu neraka Saqar? Yaitu neraka yang tidak membiarkan di dalamnya kecuali manusia akan dibakar di dalamnya. Dan di neraka tersebut ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikat, dan tidak kami jadikan neraka itu penjaganya kecuali malaikat. Penjaganya ada 19 malaikat. Ini malaikat yang menjaga neraka. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surah Al-Zukhruf, wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Yaitu ketika penduduk neraka naudzubillah berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, ketika mereka merasakan azab api neraka yang sangat dahsyat, mereka mengatakan, penduduk neraka mengatakan, wahai Malik, kenapa enggak engkau perintahkan saja kepada Rabb engkau, kepada Tuhanmu, supaya membunuh kami saja, mati sajalah kami ini. Tidak kuat kami lagi merasakan azab api neraka ini. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Kenapa enggak Allah mematikan kami saja? Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Kalian kekal berada di dalam neraka ini. Tidak mati dan tidak hidup. Artinya tidak mati tidak hidup maksudnya apa? Tidak mati dalam artian tetap akan merasakan azab, ya. Tidak hidup seperti kehidupannya penduduk surga. Karena kehidupan yang sejati, yang sebenarnya, yang hakiki adalah kehidupan di surga. Kehidupan di dunia ini juga belum kehidupan hakiki. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kehidupan dunia ini yang lebih dominan merasakan itu adalah jasad. Ruh mengikut. Sedangkan ketika kita di barzakh, di alam kubur, kebalikan, ruh kita yang lebih dominan merasakan, jasad mengikut. Tapi di akhirat, di surga itulah yang sempurna, ruh dan jasad sama-sama merasakan. Itulah kehidupan yang sempurna. Maka kata malaikat Malik, tinggal kalian di situ, di neraka selamanya, naudzubillah. Ada malaikat yang menjaga hamba-hamba Allah SWT, yang menjaga manusia. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT menjaga hambanya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Bahwasanya ada malaikat-malaikat yang lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat yang menjaga di depan dan belakangnya hamba-hamba Allah SWT, yang selalu menjaga apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ini malaikat yang menjaga manusia. Dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, wa yursilu 'alaikum hafadhah, yaitu Allah SWT mengutus kepada kalian hafadhah, malaikat yang menjaga manusia. Kemudian juga ada malaikat yang Allah perintahkan mencatat amal baik dan buruk kita. Allah SWT katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan kecuali ada di sisi kanan dan kiri, yaitu raqibun wa atid, yang mencatat
Setiap pembicaraan kita, setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat itu. Tidak ada yang luput. Perkataan kita, perbuatan kita, tidak ada yang luput. Itu hebatnya malaikat. Karena malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Karena mereka tidak butuh. Kalau kita mungkin ada penjaga apa semua, mungkin bisa luput. Karena mereka capek, tidur dan sebagainya. Tapi malaikat tidak pernah. Di kanan kiri kita, malaikat yang menjaga, yang mencatat setiap apa yang terucap dari lisan kita, apa yang kita lakukan ditulis oleh malaikat tersebut. Tidak ada yang kelewat. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya ada malaikat-malaikat yang mereka mengawasi perbuatan Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, kata Allah SWT. Jadi ada malaikat yang menjaga. Ada malaikat yang meniupkan ruh ke dalam rahim seorang wanita. Ketika janin itu berusia 4 bulan, kemudian Allah SWT mengutus malaikat yang tugasnya meniupkan ruh kepada janin tersebut, kemudian menuliskan kepada janin tersebut tentang rezekinya, amalannya, kemudian dia termasuk orang yang celaka atau sengsara. Itu semua sudah dituliskan. Dan itu siapa yang menuliskan? Malaikat. Siapa yang meniupkan roh? Malaikat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan, sungguhnya kita manusia ini, semenjak kita itu, sebelum kita dilahirkan, belum kita lahir ke dunia ini, sejak kita masih dalam kandungan, sampai kita meninggal, itu kita diurusi oleh malaikat. Itu perlu kita ketahui. Belum kita lahir ke dunia ini lagi, masih dalam perut ibu kita, sampai kita meninggal, itu yang mengurus kita malaikat. Mulai dari kita umur 4 bulan, sudah malaikat sudah melakukan interaksi dengan kita. Cuman kita memang tidak sadar, kita tidak tahu. Karena memang Allah SWT tidak membukakan tabir alam malaikat kepada kita. Cuman malaikat sudah berinteraksi dengan kita. Sejak kita umur 4 bulan dalam perut ibu kita, ditiupkan roh, dituliskan rezeki kita, dituliskan ajal kita. Kita lahir, ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang mencatat amalan kita. Sejak kita balik berakal, maka dituliskan seluruh perkataan, perbuatan kita. Kalau itu baik, ditulis suatu kebaikan. Kalau itu dosa, ditulis suatu dosa. Sejak kita akil balik, ada malaikat yang mengatur rezeki kita. Ada malaikat yang menjaga kita. Ada malaikat yang nanti kalau kita meninggal, ada yang mencabut nyawa. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya kita, walaupun kita kadang secara tidak sadar, ya, sebenarnya kita sudah berinteraksi dengan malaikat. Artinya malaikat itu dekat dengan kita. Makhluk yang selalu mengawasi kita. Dan bahkan, engkau tinggalkan hambaku, kata malaikat, oh aku tinggalkan dia lagi sholat, yaitu sholat asar. Maka beruntunglah orang yang sholat asar. Karena catatan terakhirnya apa? Dia ditinggalkan oleh malaikat lagi sholat asar. Begitu juga malaikat yang subuh. Aku tinggalkan si fulan, dia lagi sholat subuh, lagi sholat. Maka ini ya, dan tentunya banyak ya, di antara ya, tugas malaikat yang kita semua tentunya tidak mengetahui secara detail ya. Tapi kita beriman kepada Allah SWT secara umum, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana juga yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Dan tentunya faedah ya, mungkin apa faedah ya kita beriman kepada malaikat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Pertama, faedahnya adalah ini menunjukkan agar kita sebagai seorang muslim, seorang manusia yang muslim, mukmin, tidak menjadi angkuh dan sombong. Ketika kita merasa kita sudah menjadi orang yang baik, orang yang soleh dan sebagainya, ternyata ada makhluk Allah yang lebih baik, lebih hebat daripada kita. Kalau kita baru sholat kita kan cuma 5 kali sehari semalam, puasa kita baru 1 bulan. Taruhlah berapa sholat kita?
sholat sunnah kita. Ada makhluk yang lebih hebat daripada kita sholatnya, yang tidak pernah berhenti beribadah. Kalau kita zikirnya cuma 33 habis sholat ya. Malaikat itu senantiasa bertasbih, tidak pernah berhenti. Maka kita justru di satu sisi apa? Terpacu, termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah dan tidak merasa oh saya sudah hebat ini, ibadah saya sudah banyak. Tidak, ada makhluk yang lebih banyak ibadahnya, yang lebih kuat beribadahnya, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa bosan. Karena kita merasa bosan, capek dan sebagainya. Karena memang itu di satu sisi fitrah kita manusia. Di malaikat tidak pernah. Kemudian juga faedah dari iman kita kepada malaikat ini menumbuhkan di dalam diri kita ya, agar kita ya, senantiasa selalu tentunya ya waspada bahwasanya kita ini diawasi oleh malaikat. Ya, di samping kita diawasi oleh Allah SWT, kita diawasi, dilihat oleh malaikat. Ada malaikat yang mencatat tadi. Maka ini penting kita. Allah SWT memberitahukannya. Yang penting, ada yang mencatat amalanmu, kata Allah SWT. Ada yang mencabut nyawa. Itu menunjukkan itu penting untuk kehidupan kita. Ini semua tujuannya apa? Agar kita ya waspada. Bahwasanya tidak hanya kita diawasi oleh Allah SWT, tapi juga oleh malaikatnya yang selalu mengawasi. Kemudian juga senantiasa malaikat itu tidak pernah luput ya, dalam mencatat, dalam menuliskan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Oke, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ya diantara mungkin ya bentuk iman kita kepada malaikat Allah SWT, dan juga mungkin faedah ya kita beriman kepada malaikat tersebut ya. Dan tentunya kalaupun ketika kita melakukan suatu ibadah tidak ada yang melihat ya, manusia misalnya, maka kita ingat ada malaikat yang mencatat. Tidak perlu kita merasa susah atau gelisah. Kenapa? Karena ada malaikat yang catat. Di sisi yang lain, ketika kita ingin melakukan maksiat, kita ingat, wah ada malaikat yang mencatat juga, walaupun tidak ada orang yang mengetahui. Nah, ini semua ya diantara faedah bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah SWT, yang itu adalah malaikat ya, makhluk Allah SWT yang Allah ya ciptakan dari cahaya, yang memang tabiat mereka adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah melanggar, tidak pernah bermaksiat ya, kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini mungkin ya pembahasan kita secara singkat, mungkin ya pembahasan tentang iman kepada malaikat, yang mana dasar dari iman kepada malaikat ini adalah iman kepada gaib ya, karena termasuk perkara yang gaib yang kita tentunya tidak bisa berbicara lebih lanjut, lebih panjang, kecuali yang kita baca itu dari Al-Quran dan hadis. Karena kalau perkara yang gaib kita tidak boleh berbicara kecuali ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Mungkin ini ya singkat pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Silakan, Pak. Terkait dengan malaikat yang menjaga kita, untuk penjagaannya ini seperti apa, Ustaz? Karena kan kita juga bisa melakukan kebaikan, kadang juga kita bisa melakukan sebuah kejahatan ataupun dosa, ataupun kita bisa menerima suatu kecelakaan ataupun malapetaka. Iya. Seperti apa bentuk penjagaannya? Penjagaan itu Allah alam ya, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran itu memang wa yursilu alaikum hafadhah, dan Allah mengutus kepada kalian hafadhah, yaitu malaikat yang menjaga kalian, kata Allah SWT. Sebagian ulama mengatakan menjaga apa? Menjaga amalan. Ya, menjaga amalan juga menjaga diri manusia itu. Ya, terutama orang-orang yang beriman. Menjaga dari apa? Tentunya itu semua sesuai dengan kehendak Allah dan perintah Allah. Ya, bagaimana seorang dijaga oleh Allah SWT mungkin dari penyakit, atau dijaga dari seperti tadi disebutkan kecelakaan dan sebagainya, bisa jadi itu semua.
Itu bentuk penjagaan, tetapi itu semua atas izin Allah. Malaikat itu hanya melakukan. Tapi ada malaikat, dan siapa yang berhak untuk dijaga, kapan waktunya. Orang ini ketika dia melakukan kebaikan, misalnya dia banyak bersedekah, kemudian dengan sebab itulah dia misalnya yang mestinya orang-orang mestinya terjadi kecelakaan misalnya, yang mesti semua orang itu meninggal, kemudian dia tidak meninggal misalnya. Ini bentuk penjagaan karena dia punya amalan tertentu. Tapi itu semua adalah perintah dari Allah SWT. Jadi penjagaan itu semua, ya Allah SWT mengutus malaikat untuk menjaga. Tapi bentuknya itu semua kembali kepada Allah SWT. Bagaimanakah? Ya terhindar dari berbagai macam penyakit misalnya. Mungkin tadi, ya mungkin di zaman kita juga yang mestinya ini orang ini mestinya kena COVID atau apa, tapi karena dijaga oleh malaikat enggak misalnya. Ya tapi bukan berarti ya sudahlah saya nggak usah vaksin, bukan itu maksudnya. Tapi tetap ya ada hal-hal yang itu Allah SWT yang lebih tahu tentunya. Tapi Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tadi, Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga manusia. Baik itu menjaga amalannya, menjaga dirinya. Ya, termasuk juga menjaga manusia dari gangguan mungkin jin, syaitan dan sebagainya. Itu semua ya juga Allah SWT yang mengatur. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah SWT akan menjaganya sampai subuh, sampai dia bangun lagi. Ini kalau kita baca ayat kursi sebelum kita tidur, ada penjagaan, mungkin dari penjagaan dari sihir, orang yang ingin menyihir kita nggak bisa. Karena Allah menjaga, ada malaikat yang akan menjaga. Ini kalau sudah malaikat yang menjaga kan tidak perlu kita penjagaan manusia. Kalau malaikat yang jaga, nggak perlu kita penjagaan makhluk yang lain. Ada mungkin dari binatang buas dan sebagainya. Ya, kalau kita, ini salah satu faedah ya, kita baca kursi misalnya sebelum tidur. Ya, ketika kita mau tidur. Nah ini, ya, maka bentuk penjagaan itu Allah alam ya, bisa jadi memang ya penjagaan yang kita mungkin kita kadang tidak sadar itu kadang. Tidak kita sadari, tapi itu semua Allah berikan sebagai karunia dari Allah SWT kepada hambanya, terutama tentunya hamba-hamba yang beriman kepadanya. Nah, ya. Allah Ta'ala mungkin cukup ya pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.